Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi malam. wabarakatuh. Masih bersama KRPN TV. Jangan lupa sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman Anda untuk kami lebih semangat membuat konten-konten terkait misteri. Jadi malam hari ini nanti kita akan membahas cerita misterius pengalaman dari teman kita Mas Tony. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Ini Mas Tony. Oke Mas Tony, mungkin adakah pengalaman misteri Anda? Kalau masalah pengalaman itu banyak sih, tapi akan saya ceritakan yang saya ingat saja. Jadi Mas Tony ini mempunyai banyak cerita mistis dan ini akan menceritakan salah satu yang mungkin paling terkesan. Jadi masih ingat pengalaman tersebut. Silahkan Mas Tony. Waktu itu kurang lebih 2 tahun yang lalu, waktu saya masih bekerja di suatu perusahaan. Di kosan terlihat auranya sangat panas sekali di sana. Beberapa bulan kemudian saya dan teman saya berniat untuk membersihkan kosan tersebut agar aura-aura di sana bisa menjadi lebih baik. Dan pada suatu malam, tanpa sepengetahuan saya, teman saya itu bertindak sendirian. Dia membersihkan kosan tersebut tanpa sepengetahuan saya. Jadi dia mengunci beberapa sosok yang ada di sana. Kemudian beberapa minggu kemudian terjadilah suatu keganjalan yang menimpa dirinya. Pada suatu malam dia melihat sosok perempuan di depan pintu kamar kosannya. Perempuan tersebut menitip pesan agar teman-temannya dibebaskan kembali. Dan setelah itu dia mengabari saya bahwa dia telah bertemu dengan sosok wanita yang memang sudah sangat lama di situ, bahkan sebelum tempat itu ada. Oh ya, saya perjelas lagi guys, mungkin kurang jelas. Jadi si Mas Tony ini pernah itu merantau ya Mas ya? Jadi merantau, kerja, dan ngekos. Itu tempat kosnya itu sangat mempunyai misteri atau mempunyai aura yang negatif. Dan ada pikiran dari Mas Tony dan ada satu temannya itu untuk menetralisir tempat itu. Tapi temannya jadi tidak ada konfirmasi dengan Mas Tony. Tahu-tahu temannya sudah bertindak duluan. Jadi mengunci beberapa sosok negatif tersebut. Lalu akhirnya ada salah satu sosok yang menemui temannya si Mas Tony ini dan menitip pesan untuk melepaskan teman-teman yang telah ditangkap, ibaratnya ditangkap oleh teman si Mas Tony. Setelah itu Mas, itu ada kejadian seperti apa lagi? Dan setelah itu teman saya yang lain itu juga merasakan dampaknya, kayak semacam waktu tidur tidak nyenyak, ataupun ada suara-suara yang memang tidak wajar di malam hari, seperti wanita menangis, suara benda jatuh, dan suara gaduh yang lain. Si temannya sampean yang itu mungkin ada kejadian gimana Mas? Bagusnya dia itu setelah itu dia pindah kos. Oh seperti itu.
Jadi karena efek kejadian tersebut guys, itu berdampak terhadap teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain yang tidak ikut campur dengan kejadian tersebut malah merasakan efeknya, seperti tidak nyenyaknya ketika tidur, suara-suara yang tidak wajar terdengar ketika malam hari, seperti contoh wanita menangis, barang berjatuhan. Lalu bagusnya si teman Mas Tony yang bertindak seperti itu malah pindah kos, seperti itu. Lalu sampean bagaimana Mas menanggapinya? Akhirnya saya berinisiatif bahwa saya harus bertanggung jawab atas apa yang teman saya lakukan, karena memang sudah direncanakan sama saya juga untuk menetralisir tempat tersebut. Selang beberapa minggu kemudian saya mau beli barang-barang untuk sajen lah, burampe dan sebagainya, dan lalu saya mengajak teman saya yang lain itu untuk membantu saya membersihkan. Dan setelah itu waktu habis pembersihan itu belum cukup sampai di situ dia mengganggu, ternyata masih banyak sosok lain yang memang dia itu marah ketika temannya itu dipindahkan. Jadi waktu itu menjelang maghrib saya sedang mandi dan ada satu suara bahwasanya ada orang masuk ke kamar mandi yang sebelah. Saya kira teman saya tanya, kenapa kamu bolak-balik ke kamar mandi kan gitu. Dia juga menjawab nggak apa-apa gitu kan. Terus waktu itu saya udah kelar mandi, saya tanya lagi, udah makan apa belum gitu. Kalau belum kita barengan cari makan. Dan di situ sudah tidak jawaban. Saya pikir kan dia tersiwa atau gimana ya. Dan akhirnya waktu saya sampai di kamar, ternyata dia udah di kamar saya. Dan kalau dipikir secara nalar, kamar mandi itu kan waktu dibuka pasti ada suaranya. Dan itu masih nutup pintunya, keran juga masih nyala, tapi anehnya teman saya itu nggak di kamar mandi. Oh, jadi kemungkinan yang di kamar mandi sebelahnya sampean itu bukan teman sampean gitu. Kemungkinan seperti itu. Nah, mungkin sampean nggak tanya sama teman sampean itu. Yang gimana? Maksudnya apakah dia tadi yang sampean ajak komunikasi ketika di kamar mandi? Iya, waktu sampai kamar saya tanya, kenapa cepat banget kamar mandi kan gitu. Terus kata dia belum ke kamar mandi sama sekali, bahkan dia belum mandi. Oh, tapi sampean ketika tanya yang di kamar mandi sebelah ada jawaban? Ada. Untuk suaranya itu apa? Persis. Oh, jadi intinya guys, pasca ada masalah dan diganggunya semua teman-teman Mas Tony ini, Mas Tony mempunyai inisiatif untuk tanggung jawab, karena kan awalnya yang mempunyai ide untuk netralisir kan Mas Tony dan temannya, tapi temannya sudah kabur cari kos lain. Namun tidak semulus yang diperkirakan, masih ada gangguan-gangguan berkelanjutan. Seperti contohnya ketika Mas Tony ini pergi ke kamar mandi, nah ada sesuatu yang masuk atau mungkin sesosok gitu masuk di kamar mandi sebelah. Dikiranya Mas Tony itu temannya satu kos, tapi bukan yang pindah ke kos itu guys. Lah itu ditanya, intinya bolak-balik ke kamar mandi gitu kan. Kok bolak-balik ke kamar mandi, kenapa gitu? Jawabnya itu nggak apa-apa.
Lalu Mas Tony tanya lagi, kamu sudah makan atau belum? Kalau belum, ayo kita cari makan bareng. Tidak ada respon guys. Lalu Mas Tony keluar masuk ke kamar. Si temannya Mas Tony itu ada di kamar Mas Tony. Lalu Mas Tony kan langsung refleks dan tanya, "Loh, kamu bukannya di kamar mandi kok cepet sekali ke kamar?" Lah si temannya Mas Tony jawab, "Saya belum ke kamar mandi sama sekali dan saya belum mandi." Seperti itu guys. Lalu gimana Mas? Kemudian waktu itu saya berinisiatif untuk mengulang lagi dari awal. Akhirnya semua itu saya lepaskan, dan ternyata setelah saya lepaskan dia menuntut balas pada saya. Waktu itu pulang kerja shift malam, tepat jam 9 pagi saya sampai di kosan. saya rasa itu baru berbaring itu saya sudah merasa tidak ada di kosan lagi, sudah ada di satu tempat yang tempat tersebut entah di mana saya nggak tahu, dan yang jelas sosok yang ada di tempat itu adalah sosok yang pernah saya kunci pada waktu itu. Dan akhirnya di situ saya dikepung, kurang lebih ada 8-9 sosok, bentuknya sama, tinggi besar semua, tapi anehnya si perempuan itu yang menemui teman saya itu dia nggak ada. Entah dia itu cuma memberi pesan saja, atau itu juga teman-temannya yang itu, saya nggak tahu. Yang jelas sosok itu terakhir saya lihat waktu pembersihan saja. Setelah itu saya sudah nggak lihat lagi.